Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pemirsa Duta TV? Senang sekali rasanya saya Gusti Muhammad Hermawan dapat menjumpai Anda dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Seperti biasa kita akan membahas sebuah tema yang menarik, tentu insya Allah akan dikaitkan dengan kajian-kajian Islam bersama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Dan pada hari ini kita berkesempatan dan beliau sudah hadir ke studio Duta TV. Ya, ini ada Bapak Dr. Haji Ahmad Mujahid MA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa. Hari ini tema yang mungkin juga dibahas adalah yang sesuai dengan momentumnya. Masih dalam semarak pesta bola yang istilahnya juga bagi para pecinta bola fokusnya adalah permainannya, pertandingannya. Kemudian negara yang didukung, negara yang tidak didukung istilahnya. Dan banyak hal yang kemudian juga apalagi dalam kondisi di mana dalam hal ini Qatar istilahnya berkesempatan untuk menjadi tuan rumah dan penyelenggaranya menghabiskan bahkan dana yang cukup fantastis untuk sebuah penyelenggaraan event internasional yang sangat menarik perhatian bagi seluruh para pecinta bola atau mungkin juga bagi seluruh masyarakat gitu Pak ya, karena bukan hanya pecinta bola rasanya yang cukup dibuat takjub dengan opening seremoninya, kemudian juga bahkan pada proses pertandingannya hingga hal-hal yang ada di sekelilingnya yang kemudian juga menjadi regulasi dan kemudian juga harus dipatuhi oleh orang-orang yang datang ke sana dan tentu juga menjadi sebuah hal yang menarik. Nah, kita ingin mendengar terlebih dahulu. Bicara mengenai tema yang hari ini kita bahas, ini kan istilahnya apa sih korelasinya Pak ya? Kalau mungkin masyarakat mendengar dengan tema ini, hal-hal menarik dari Piala Dunia 2022 di Qatar yang istilahnya bisa kita integrasikan dengan bahasan-bahasan yang sesuai dengan program kita Majelis Sore dalam kesempatan hari ini. Boleh dari Pak Mujahid sendiri untuk menyampaikan pembuka dalam agenda kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa Duta TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan Bapak Ustaz Firmansyah. Sebagaimana yang disampaikan tadi, kita masih hangat ya, setelah gelaran dari Piala Dunia yang baru beberapa hari yang lalu telah tuntas. Memang dari sisi ini mungkin ada yang bertanya apa kaitannya ketika gelaran Piala Dunia yang baru selesai dikaitkan dengan kegiatan kita di Majelis Sore ini. Bahwasanya dalam setiap kegiatan atau dalam setiap event gitu ya, itu selalu ada sisi-sisi yang menarik. Biasanya ada muncul sosok protagonis dan sosok antagonis. Nah, di antara dua sosok ini, ada yang sosok protagonis atau antagonis, kita belajar ada beberapa hal yang kita bisa ambil pelajaran dari yang ada ini, termasuk kegiatan ini ya. Nah, hal pertama yang menarik bagi saya ketika kegiatan atau gelaran Piala Dunia di Qatar yang di tahun 2022 ini, itu dalam pembukaannya, dan ini sesuatu yang belum pernah terjadi pada gelaran Piala Dunia sebelumnya, karena ini diadakan pertama kali di Jazirah Arab di Qatar, dan mayoritas penduduk di Jazirah Arabnya adalah Muslim. Maka pada pembukaan kita secara jelas mendengarkan ada seseorang yang bernama Ghanim Al-Miftah disebutkan, dia membacakan ayat Al-Quran yang itu adalah familiar bagi kita, yaitu ayat 13 surah Al-Hujurat yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Nah, ayat ini bagi kita muslim biasanya menjadi akrab, familiar di telinga kita. Apa maknanya dan apa ini kaitannya ketika dikaitkan dengan Piala Dunia?
Ayat ini kan berbicara tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan umat manusia ini bersuku-suku dan berkabilah-kabilah dan berbangsa-bangsa. Nah, termasuk dalam gelaran Piala Dunia ini, kita bisa melihat ada banyak bangsa yang hadir di situ, bukan hanya peserta Piala Dunianya, tetapi ada penonton yang bukan berasal dari peserta yang ikut Piala Dunia tersebut. Termasuk juga ada, karena itu berasal dari berbagai macam bangsa, termasuk juga berbagai macam ras dan juga berbagai warna kulit, tetapi itu disatukan oleh satu momen kegiatan Piala Dunia dan umat Islam bersatu di saat itu. Jadi bersatu, mereka bergembira tanpa membedakan satu bangsa dengan bangsa yang lain, misalnya lalu merendahkan, tidak. Tetapi semuanya bersatu dengan event sepak bola ini. Dan yang cukup mencengangkan bagi kita juga kan, ketika ayat ini kan dibacakan oleh Ghanim Al-Miftah. Ada yang menyebut Ghanim Al-Miftah. Beliau ini adalah penyandang disabilitas. Tetapi oleh Qatar, orang seperti ini ditonjolkan. Dimuliakan. Karena ketika pembawa acara dipercayakan di acara pembukaan yang begitu besar, artinya dia dimuliakan dalam hal ini. Bagaimana Qatar tidak misalnya memandang seperti harus ada yang fisik sempurna, tetapi orang yang fisik yang dalam hal ini tidak sempurna itu dimuliakan oleh orang Qatar, dan itulah yang menjadi nilai Islam yang sesungguhnya. Bagaimana kalau dalam sejarah kita juga mengenal bagaimana Nabi Muhammad beliau memuliakan siapa saja, termasuk seperti sosok seorang Bilal bin Rabah yang dulu adalah bekas budak. Betul. Dan kalau kulit berwarna hitam kan, tetapi walaupun dengan basis yang seperti ini, dari asalnya seperti ini, tapi beliau dimuliakan oleh Rasul, yaitu dijadikan seorang muadzin. Betul. Nah, muadzin ini kan mempunyai kedudukan yang sangat vital dalam Islam. Bagaimana sembahyang akan bisa dimulai, akan ketahuan sembahyang itu sampai waktunya, itu berdasarkan dari suara muadzin. Nah, ini yang itu ingin ditonjolkan oleh Qatar, bahwasanya Islam itu memuliakan siapapun, baik itu dari warna apa saja kulitnya, dari bangsa apa saja, terus fisik yang seperti apa saja, itu tidak ada beda, karena semuanya itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu yang mungkin hal pertama yang saya kira menarik untuk kita angkat dari Piala Dunia ini. Oke, artinya dengan kondisi seperti itu, perhelatan yang mungkin ya istilahnya bukan latar belakang perhelatan yang berbasis keagamaan, tapi disisipkan. Disisipkan dan bahkan skala internasional yang istilahnya mengundang begitu banyak massa, dan kemudian juga dikumandangkan lantunan ayat suci Al-Quran dengan memuliakan Ghanim tadi yang kemudian menjadi ikonnya istilahnya dalam gelaran pembukaan agenda tersebut. Ini kan juga menjadi sebuah gambaran yang betul-betul mencerminkan agama Islam itu sendiri sebenarnya. Di sebuah negara yang kemudian juga istilahnya menjadi negara yang mayoritas beragamakan Muslim, dengan kondisi di mana betul-betul menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, bahkan dalam regulasinya yang nanti akan menjadi pembahasan kita selanjutnya. Tapi di satu sisi kalau kita melihat bahwa agenda sepak bola, ya, ini kan mungkin belum menjadi bahasan di awal kali ini. Sepak bola ini sendiri kan merupakan bagian dari olahraga yang notabene bukan berasal dari negara yang mayoritasnya Muslim istilahnya, dan kemudian juga diadaptasi dan bahkan menjalar ke seluruh berbagai belahan dunia, dan kemudian juga menjadi sebuah pertandingan event internasional yang luar biasa. Sejauh mana sebenarnya Islam memaknai olahraga, Pak? Dalam hal ini sepak bola istilah yang menjadi fokusnya. Ya,
Jadi terkait dengan ketika ditanyakan bagaimana Islam memandang tentang olahraga ini, sebenarnya biasa yang familiar dikenal itu kan oleh beberapa kalangan, memang ada hadis yang menyebutkan yang bunyinya adalah alima auladakum bisibahah warrimahah gitu kan. Jadi kata Nabi, ajarkanlah anak kalian untuk berenang dan juga memanah teman diantaranya. Dan kalau kita kenal di dunia sekarang itu kan ada event yang kalau memanah kan sudah masuk olimpiade. Betul, kan, betul. Terus renang juga olimpiade, jadi sudah memang eventnya sudah internasional. Nah termasuk dalam hal ini sepak bola kan, artinya kita bisa kenal sepak bola walaupun ini aktivitasnya duniawi, dalam tanda kutip kan dunia, karena yang kita dunia bukan ritual peribadahan istilahnya, ritual peribadahan, tetapi perlu diingat bahwasanya ketika dalam hal yang bersifat duniawi ini pun juga kalau dalam Islam itu kan juga ada aturan-aturan ya, ada norma-norma yang perlu dijaga. Yang pertama terkait adalah kegiatan itu sesuai enggak misalnya dengan syariat agama, termasuk misalnya ada mengandung kemaksiatan atau tidak. Kalau tidak ada, ya boleh-boleh saja, karena dalam kaidah itu kan ada al-aslu fil asya al-ibahah. Jadi asal dari segala sesuatu itu sebenarnya dibolehkan saja selama itu tidak ada unsur-unsur yang mengandung keharaman. Jadi seperti sepak bola, apa yang mengandung unsur keharaman di situ? Apakah ada misalnya orang minum keras? Kan tidak, kan hanya cuma lari, menendang bola. Terus apakah ada misalnya sepak bola itu berkelahi? Kan tidak, kan sama-sama kompetisi kan. Atau juga ada unsur-unsur haram yang lain? Kan tidak ada. Nah sehingga ini pun ya dibolehkan saja selama tadi tidak ada yang melanggar dari ajaran-ajaran Islam tersebut. Artinya dengan kondisi seperti itu juga memang kalau ketika kita mencari celahnya untuk boleh dan tidaknya pasti ada saja gitu ya, bagi sebagian orang gitu Pak ya, untuk kemudian juga mencari misalnya para pemainnya yang menggunakan celana pendek dan lain-lain sebagainya. Tapi di situasi yang lain ketika kita memandangnya secara positif dan kemudian juga tidak melanggar akan ketauhidan dan lain sebagainya, maka juga dirasa sah-sah saja asal tidak melampaui batas itu tadi gitu Pak ya. Iya, jadi aturannya kan seperti itu ya. Jadi selama tidak melanggar dibolehkan. Termasuk sebenarnya kalau dengan logika yang seperti itu, kegiatan ritual keagamaan pun kalau misalnya kita mencari hal yang negatif bisa saja tidak dibolehkan. Seperti kalau misalnya kita sholat gitu kan, sholat berjamaah misalnya kan, kalau kita melihat mungkin nanti ada penilaian negatifnya seperti ini, nanti kalau sholat berjamaah paling dia maunya ingin di pamer gitu kan, akhirnya gara-gara penilaian seperti itu dia nggak mau sholat jamaah. Artinya hal-hal apapun rasanya bisa saja dikuliti kalau misalnya dipandang dari perspektif yang negatif. Iya, jadi apapun bisa saja yang baik jadi negatif. Oke, nah ketika kita berbicara mengenai laga pertandingan sepak bola, istilahnya di Kalimantan Selatan pun juga ada klub kebanggaan kita Barito Putra, Martapura FC dan lain sebagainya yang kemudian juga hari ini patut untuk kita dukung. Tapi sayangnya Indonesia masih belum ada di jajaran itu ya Pak ya, untuk kemudian bisa bertengger dan melawan berbagai grup-grup besar dari berbagai negara. Nah, berkaitan dengan hal itu semua, euforia ini sendiri kan bahkan bagi negara yang tidak mengikuti pun juga ikut rasanya merayakan dan kemudian juga betul-betul mengikuti. Dan bahkan dari jadwal yang cukup variatif, ada yang tengah malam, ada yang hampir subuh, ada yang hal-hal yang seperti ini sendiri. Nah sejauh mana sebenarnya bagi seorang pecinta olahraga dan sekaligus seorang muslim untuk memaknai agar misalnya di satu sisi suka dengan hobinya tapi juga tidak melalaikan akan menjadi kewajiban. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya, sekaligus hal-hal yang mungkin di luar dari sisi pertandingan olahraga itu sendiri, dari pemainnya yang ada juga beberapa yang muslim begitu Pak ya, yang kemudian juga membawa dan memboyong orang tuanya
kemudian juga selebrasi, ada yang sujud dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu yang kemudian juga dipertontonkan dan kemudian juga menjadi landasan komunikasi yang unik dan menarik untuk dibahas di segmen berikutnya. Sejauh mana kaitannya ini dengan integrasi pandangan Islam, terutama dalam agenda atau gelaran yang kemudian sudah kita selesai atau sudah gelarannya berlangsung selesai dan cukup meriah itu tadi. Kita nanti akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Bagi Anda para pecinta bola yang memang betul-betul menyaksikan dan mengikuti seluruh rangkaian gelaran Piala Dunia yang kemudian juga dilangsungkan di Qatar dan mengundang begitu banyak hal-hal yang unik dan menarik, terutama dari pertandingannya, dari para pemainnya, atau hal-hal yang mungkin sifatnya regulatif yang ada di daerah atau negara tersebut yang betul-betul mewajibkan dan harus benar-benar dipatuhi bagi para pemain. Dan ada juga tampaknya yang kemudian juga masih fleksibel dan sifatnya untuk menerima dari kebiasaan budaya lain untuk kemudian juga diadaptasi di negaranya, yang pasti memang sedikit banyaknya mengundang pro dan juga kontra. Nanti dibahas di belakang. Tapi kalau bicara mengenai para pemainnya ini sendiri kan ada beberapa yang memang beragama Islam, dengan kemudian juga selebrasi dan kemudian juga membawa keluarga, membawa ibu bahkan, dan ketika sebelum bertanding atau kemudian juga setelah kemenangan didapat begitu atau gol yang berhasil dicetak, ini kan ada sesuatu hal yang begitu membanggakan dan mengharukan rasanya, hubungan emosional antara seorang anak dan seorang ibu, dan kemudian juga antara istri dan juga suami dan lain sebagainya. Nah, melihat dari situasi kondisi seperti itu, Pak, kebanggaan pasti didapat bagi seorang ibu ketika melihat anaknya menjadi sorotan dunia, dan apalagi juga menjadi salah satu di antara yang sekian banyak istilahnya dilibatkan dalam gelaran Piala Dunia tersebut. Sejauh mana sebenarnya peranan ini kan atlet istilahnya. Atlet ini sendiri yang kemudian juga masih tetap memperhatikan nilai-nilai keislaman dengan selebrasi yang bersujud dan lain sebagainya. Sejauh mana ini menjadi hal yang menarik untuk kita bahas hari ini? Ya. Jadi hal kedua yang menarik ya, ketika kita kan di sini melihat ada fenomena negara Maroko. Betul. Fenomena negara Maroko yang ini negara Afrika pertama yang masuk semifinal. Dan Maroko ini kan ternyata itu bukan hanya mewakili Afrika, tetapi juga mewakili kebanggaan Arab. Karena Afrika ini, Maroko ini kan adalah negara yang ada di benua Afrika, tetapi mayoritas di seorang Arab, dan Islamnya kan kalau tidak salah itu mayoritas, untuk dikatakan mungkin ya mayoritas, hampir semuanya juga gitu kan. Dan ini kan menjadi orang Arab kan senang gitu, luar biasa, termasuk kayaknya Indonesia juga senang dengan keberhasilan Maroko ini kan, sampai ke semifinal. Nah, tadi disebutkan ada yang menarik, misalnya ketika selesai pertandingan mereka memenangkan pertandingan tersebut, mereka kan ramai, kadang ketika mensyukuri itu kan sujud gitu ya, terus mendatangi orang tuanya untuk meluk, kadang mendatangi ibu, karena bagi mereka ibu adalah segalanya gitu kan. Yang ketika saya baca di beberapa berita itu, ternyata memang seperti kapten apa gitu ya, pokoknya salah seorang pemain Maroko seperti Achraf Hakimi itu, ternyata dia ketika bisa sukses seperti itu, hebat seperti itu, ternyata ada peran ayah ibunya yang di belakang. Bagaimana ayahnya yang tiap hari itu mengantarkan Achraf Hakimi sejauh 50 km, berbalik 100 meter tiap hari, diantar ke akademi yang di Real Madrid kalau tidak salah, diantarkan ke sana, terus nanti pulang dijemput lagi. Jadi itu adalah
pengorbanan dari orang tua terhadap kesuksesan anak. Sehingga ketika mereka sukses seperti Ashraf Hakimi dan juga para pemain Maroko yang lain, termasuk saya kira bukan hanya Maroko saja ya, yang seperti juara dunia pun seperti Messi misalnya juga dia betul-betul sangat sayang dengan ibunya, dengan ayahnya. Ini sebenarnya nilai ini juga sesuai dengan ajaran Islam juga gitu kan. Artinya kita ini apalagi orang tua ya, orang tua ketika kita sukses itu bukan kita yang sebenarnya sukses, tapi ada orang yang mendukung kita dengan kesuksesan itu, dan paling utama adalah orang tua kita. Nah, dalam hadis kan disebutkan ketika kita mendapatkan sesuatu itu ya kita memang harus berterima kasih. Jadi kata Nabi itu kan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Jadi orang yang tidak bersyukur kepada manusia, jadi ketika ditandai dengan ucapan terima kasih, ya terima kasih misalnya, terus berbuat baik dengan orang tersebut, misalnya kita membalas budinya, gitu kan. Orang yang tidak melakukan terima kasih ini kepada orang yang telah berjasa kepada dia, itu sama saja dia tidak berterima kasih kepada Allah. Ya kita ketahui kan bagaimana hidup kita selama di dunia ini kan, dari awal sampai nanti kita meninggal dan sampai kapanpun, itu kan atas anugerah dari Allah. Dari napas kita, tubuh kita, kesehatan, rezeki, semuanya itu kan diberikan oleh Allah. Nah, artinya di sini kan kita diajarkan. Jadi birrul walidain itu diantaranya kan, karena orang tua kita lah yang paling paling berjasa terhadap kesuksesan kita. Misalnya kita punya jabatan apa, prestasi apa, itu pasti ada andil orang tua. Betul. Seperti apa yang terjadi oleh atlet yang sepak bola ini kan. Oke, nah artinya dengan kondisi seperti itu menjadi sebuah cerminan bahwa sesukses apapun tetap latar belakang untuk kesuksesan itu dari seorang diri kita adalah tidak lepas dari peranan orang tua gitu Pak ya. Dan kemudian juga tidak malu untuk rasanya memeluk dan bahkan mencium karena terkadang bagi seorang anak itu juga merasa hal yang cukup risih gitu Pak ya, ketika memeluk ibu atau kemudian juga memeluk, apalagi ditonton dunia, ditonton pasang mata dunia yang kemudian juga menjadi sebuah sorotan yang luar biasa. Nah, dengan kondisi hal seperti itu, artinya kan keindahan-keindahan yang secara tidak tidak sengaja istilahnya kemudian juga ditampilkan menjadi sebuah pesan yang poin-poin pesan yang kemudian ingin istilahnya kalau dikuliti menjadi sebuah pesan yang satu kesatuan di dalam awal tampilan, kemudian secara keseluruhan, bahkan kepada hal-hal yang mendetail layaknya hubungan ibu dengan anaknya, atlet dengan ibunya dan lain sebagainya. Tapi melihat dari regulatif Pak, menyikapi dari regulatif. Ketika kita melihat tayangannya, di sudut-sudut mana masih banyak yang sholat berjamaah, yang kemudian juga masih menyempatkan sebelum menyaksikan pertandingan, dan kemudian juga begitu banyak pernak-pernik Arab Saudi istilahnya juga dipakai oleh orang-orang yang bukan dari negaranya tapi merasa begitu semarak begitu. Di satu sisi juga hal-hal yang sifatnya cukup pakem bagi mereka adalah tidak boleh satu kamar bagi para pemain yang mungkin belum ada hubungan pernikahan. Kemudian juga tidak boleh mempertontonkan kemesraan apabila belum muhrimnya. Kemudian juga hal-hal yang sifatnya regulasi atau kemudian juga pembiasaan yang ada di negaranya yang kemudian juga istilahnya mendapat penentangan dari negara-negara itu, layaknya kemarin isu LGBT dan lain sebagainya yang kemudian juga menjadi isu besar ternyata dengan adanya gelang yang kemudian harus dipakai oleh beberapa pemain itu. Ini kan menjadi sebagai salah satu hal yang juga tidak kalah sorotan untuk bagi para masyarakatnya. Nah, dengan nilai-nilai keislaman yang betul-betul ditekankan dan betul-betul diaplikasikan untuk semuanya harus taat dengan aturan tersebut, bagaimana dari penilaian akan hal tersebut begitu Pak? Ya, jadi memang yang
di awal itu juga yang menjadi sorotan tajam itu ya, bagaimana adanya aturan yang disuarakan oleh Qatar itu kan, yang harus ditaati oleh negara-negara peserta. Ini kan karena Qatar adalah negara Muslim, negara mayoritas Muslim yang sangat menjunjung dengan ajaran-ajaran Islam, sehingga ada Batasan dan ada aturan. batasan-batasan yang harus diatur, dan ketika itu bertentangan dengan norma Islam maka itu dilarang oleh Qatar kan. Seperti tadi disebutkan ada kampanye LGBT yang itu dilarang kan. Bahkan simbol-simbol yang itu berkaitan dengan LGBT itu bagaimana, misalnya kapten itu dilarang pakai ban kapten karena memakai bendera pelangi kalau gitu kan, itu tidak dibolehkan karena Qatar ini adalah negara Muslim, sehingga dan dalam ajaran kita kan, dalam Al-Quran yang kita pahami bahwasanya Al-Quran sangat menentang ini. Bagaimana Al-Quran bercerita tentang kaum Nabi Lut, Kaum Sodom. Kaum Sodom kan, ketika mereka melakukan praktek gay dan lesbian itu kan, dan akibat dari perbuatan itu lalu mereka di balik buminya itu kan, artinya ini kan dilarang, sehingga karena ada ajaran Al-Quran maka Qatar pun juga melarang itu karena ini tidak sesuai kalaupun ini dibolehkan kan. Jadi dalam halnya artinya ketika orang yang datang ke negara Qatar, Maka semua harus menyesuaikan dengan aturan yang ada di Qatar. Jadi dengan kondisi seperti itu artinya sebenarnya negara itu mampu memberikan ruang yang betul-betul tegas sebenarnya bagi siapapun yang datang Pak ya, asal dengan aturan dan kemudian juga kesepakatan yang jelas dengan mayoritas masyarakat Muslim yang ada di sana. Ya, negara di dunia ini kan masing-masing berdaulat. Betul. Jadi berdaulat, dia punya aturan masing-masing. Memang ada nilai-nilai universal, tetapi ada nilai-nilai yang itu harus dihormati oleh negara manapun terhadap negara yang dalam hal ini misalnya kan karena Qatar itu dikunjungi maka ya harus ikut jadi landasan dan itu kalau dalam Islam itu ya, kalau kita berbicara di Al-Quran kan, memang ada ayat bunyinya salah satu ini menjadi landasan bagaimana kita harus hormat dengan tuan rumah gitu ya, dengan budaya yang ada di tempat orang. Itu kan ada bunyi ayatnya yang kalau boleh kita kaitkan bunyi ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Nah, ayat ini kan itu mengatur kepada orang lain ketika ingin bertamu. Karena kan ketika kita datang ke satu tempat, termasuk satu negara yang bukan negara kita, artinya kan kita posisinya sebagai tamu. Maka aturan pertama yang diatur itu adalah dalam Al-Quran itu harus minta izin. Dalam hal ini administrasi, paspor apa. Itu juga sebenarnya, dan waktu sallimu ala ahli, dan memberikan salam kepada para yang, kalau dalam ayat ini kan kepada yang punya rumah. Atau ya kita harus bisa menyesuaikan. Jadi kalau memang diizinkan baru boleh. Tapi kalau misalnya itu berlawanan dengan nilai yang dianut oleh negara tersebut ya tidak bisa. Nah dengan kondisi seperti itu rasa-rasanya itu hal yang menarik untuk kemudian juga yang menyelimuti rangkaian agenda Piala Dunia yang sudah berlangsung. Nah di akhir nanti kita akan lanjut dengan pembahasan dan tentunya juga kesimpulan apa yang kemudian juga hikmah yang dapat kita petik dari seluruh rangkaian agenda Piala Dunia yang sudah berhasil dimenangkan tentunya, dan kemudian juga mendapatkan beberapa penghargaan yang kemudian juga diberikan kepada beberapa pemainnya. Usai jeda kami akan kembali, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Kita Semua.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore Majelis Kita Semua. Berbicara mengenai Piala Dunia, banyak hal yang kemudian juga menjadi sorotan dan kemudian juga bisa menjadi hal yang kita ambil hikmahnya dalam rangkaian agenda Piala Dunia. Dan ternyata begitu banyak juga prediksi yang istilahnya dalam hal ini. Nah, hal-hal yang kemudian juga bicara mengenai prediksi, Pak. Prediksi di sini kan ada yang memang betul-betul karena mencintai bola dan mengetahui karakter-karakter para pemainnya sehingga memprediksi siapa saja yang akan berhasil masuk semifinal bahkan pada tahapan final begitu. Tapi ada kalanya hal prediksi-prediksi ini dicederai dengan hadirnya judi, dengan hadirnya berbagai pertaruhan yang kemudian juga bagi sebagian orang yang bahkan di daerah atau titik-titik tertentu tidak terkecuali di Indonesia dan bahkan banyak kasus yang kemudian juga sudah diungkap judi bola ini sendiri kan istilahnya juga kian marak dan kian masif dalam gelaran Piala Dunia. Bagaimana sebenarnya Islam menyoroti ini? Apakah ini juga sebagai salah satu hal yang istilahnya juga perlu diwaspadai untuk meminimalisir kemudaratan dari agenda tersebut? Ya, jadi kalau terkait dengan prediksi itu kan saya kira biasanya yang terjadi itu adalah ketika ada dua negara ketika berhadapan itu kan melihat dengan kekuatan masing-masing, misalnya komposisi pemain, ya kan ini hebat, sehingga lalu mengatakan oh ini gitu kan pasti dia akan menang gitu kan. Itu kan prediksi yang terjadi biasanya karena fanatisme antara bisa, salah satu ya, bisa klub karena gitu itu Pak, semua negara karena dia cinta satu negara atau ya karena melihat memang komposisi pemain itu ya. Jadi sah-sah saja kalau prediksi seperti ini menang siapa. Tetapi kalau misalnya nanti ada lalu diikuti dengan tadi misalnya ada taruhan, maka itu sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai Islam kan, memang dilarang. Nah ini artinya memang dalam sesuatu memang ada potensi itu. Nah tetapi itu kan bukan lalu menghilangkan yang esensinya ini kan. Bola ini kan sebenarnya sesuatu yang positif gitu kan. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari bola itu kan. Maka kalau kita memandang yang negatif maka kita tidak akan pernah maju. Misalnya kayak belajar kalau nanti pergi kuliah takut nanti akan kecelakaan misalnya kan, maka kita tidak akan ada kuliah seumur hidup. Betul. Ada kuliah. Jadi kalau melihat negatif maka insya Allah tidak akan maju. Nah, maka kita melihat mana yang itu bisa menjadi positif. Dalam bola juga seperti itu. Jadi ada banyak hal yang saya kira positif untuk dipelajari, termasuk misalnya dalam bola itu kan mengajarkan kedisiplinan dalam menjaga perannya masing-masing. Misalnya seperti kiper itu kan dia memang harus disiplin di wilayahnya dia. Tidak mungkin seorang kiper itu kan maju menjadi penyerang. Nah kalau dia menyerang kan kiper gawang yang jagain gawang gitu. Kan kebobolan sehebat apapun kalau tidak disiplin, begitu juga penyerang. Betul. Dia menyerang terus dia jadi back, terus siapa yang bikin gol. Jadi itu banyak hal yang positif gitu ya yang bisa kita ambil ya, termasuk tadi berbagi peran. Artinya dalam hal tersebut fokusnya adalah kepada hal-hal yang istilahnya mendatangkan kebaikan ya. Dengan miniaturnya dalam pertandingan bola itu tadi gitu Pak ya. Kalau istilahnya dalam kondisi hari ini masih banyak ada oknum-oknum tertentu yang masih melakukan aktivitas-aktivitas yang istilahnya mencederai agenda bola itu tadi, maka sudah seharusnya mungkin dalam hal ini aparat untuk kemudian juga menegakkan peraturan yang kemudian juga sudah berlaku. Tapi bicara mengenai agenda Piala Dunia, Pak, Piala Dunia ini sendiri kan menjadi agenda internasional yang istilahnya mendatangkan banyak respon pariwisata tidak terkecuali dan hal-hal lainnya. Sejauh mana sebenarnya agenda sepak bola ataupun agenda-agenda olahraga lainnya untuk kemudian juga mendatangkan kebermanfaatan terhadap suatu negara. Ya. Jadi ketika sepak bola atau event olahraga lain kan itu bisa mendatangkan kebermanfaatan bagi satu negara, kalau yang kita pelajari ya di hasil dari sini ternyata bagi
negara Qatar ataupun misalnya dalam event Olimpiade yang lain itu ada pertumbuhan ekonomi yang baik gitu ya. Termasuk misalnya tingkat hunian hotel Betul. yang itu akhirnya penuh gitu kan. Makanan gitu Pak ya. Nah, terus makanan. Kalau di Indonesia itu misalnya ada kegiatan-kegiatan yang lain itu kan para pedagang-pedagang sekitar misalnya kalau stadion kan, Betul. misalnya stadion akhirnya itu mendatangkan Nilai mereka belanja ekonomi, nilai Pak. ekonomi. Jadi ada orang belanja di sana. Terus belum lagi negara itu kan ketika orang masuk itu ada yang visa itu kan. Nah, ini hal-hal yang positif yang bisa didatangkan dari kegiatan event-event olahraga seperti ini gitu kan. Oke. Nah, artinya dengan kondisi seperti itu memang begitu banyak yang istilahnya menjadi poin-poin terutama dalam pesan yang secara tidak langsung ditampilkan dalam gelaran yang kemudian juga sudah berhasil diraih oleh tim Argentina dalam hal ini. Bapak sendiri ngikutin gak sih Pak dari awal misalnya ini kan bicara mengenai kewajiban dan ada saja pasti kelalaian yang kemungkinan terjadi pada saat menonton tayangan-tayangan pertandingan itu tadi Pak, karena bicara mengenai durasi atau kemudian juga bicara mengenai jadwalnya itu sendiri kan ada yang kadang tengah malam, ada yang kemudian juga walaupun sebenarnya tidak nonton bola pun ada saja kemungkinan untuk kesiangan misalnya bangun subuh, tapi di satu sisi bagaimana memandang akan kondisi seperti itu Pak, nonton bola istilahnya cukup disiplin tapi pada saat kewajiban yang memang seharusnya sebagai seorang umat muslim ini cukup terlalaikan begitu. Jadi kalau tadi tanyakan siapa yang didukung, saya dari awal memang karena sudah dari dulu ya, zamannya tahun 86 itu ya, dan kebetulan yang saya dukungnya juara dunia itu. Wah. Dari awal memang Argentina. Cuma saya tidak tahu ya ini semacam apa ya. Jadi ketika saya nonton itu biasanya Argentina kalah. Jadi kalau langsung tuh kalah. Termasuk yang di awal itu saya tonton kalah. Akhirnya ini kayaknya saya tidak harus nonton lagi. Kayaknya nggak nonton. Alhamdulillah ketika nggak nonton menang. Tapi tetap aja nggak bisa tidur ketika jadwal pertandingan. Jadi masih memantau. Nah, satu yang agak unik itu ya, karena ini pertandingan kaitan dengan pertanyaan tadi. Karena kadang pertandingannya kan di tengah malam gitu ya. Betul. Di tengah malam. Jadi karena tidak bisa tidur, kan habis bangun tidak bisa tidur lagi. Ya karena daripada mantau terus nggak ngapa-ngapain kan, udahlah. Karena itu juga tengah malam, waktunya untuk sholat kan biasanya. Sholatul lail gitu. Itu sholatul lail saja. Jadi maksudnya begini, dalam hal-hal yang seperti itu bisa saja ya kita justru mendatangkan. Iya, kita isi dengan yang sesuai dengan ajaran misalnya kan. Kalau memang tengah malam memang ada anjuran untuk sholat tahajud, ya kita isi dengan sholat tahajud. Karena mungkin kan misalnya istirahat tuh ada 15 menit ya. Daripada kita ngobrol macam-macam atau dengan kita lain kan sempat saja 15 menit itu mungkin sampai berapa rakaat kan bisa saja. Iya. Nah, tetapi kalau misalnya waktu subuh ya jangan juga subuh lalu misalnya keteteran kan. Tetap saja itu harus dijaga karena itu kewajiban. Jadi kewajiban kita dengan Allah kan itu harus dijaga. Jadi kalau memang nanti subuh ya kita sebentar dulu kan. Toh juga tidak akan berubah kan bisa sih nanti kita lihat hasilnya kan. Artinya walaupun dengan kondisi seperti itu ini yang kemudian bisa kita maknai. Hobi adalah hobi, tapi di satu sisi kita juga jangan sampai melalaikan akan kewajiban gitu Pak. Iya. Walaupun sekali lagi yang menjadi PR bagi kita semua adalah bukan hanya bagi para pecinta bola yang istilahnya nonton tayangan bola, tapi seluruh umat muslim rasanya yang tidak nonton bola pun kadang begitu banyak juga yang terlelap pada saat sholat subuhnya gitu Pak ya. Artinya juga tidak bisa kemudian dengan mudahnya disimpulkan bahwa nonton bola istilahnya semua orang yang nonton bola pasti akan keteteran subuhnya, tidak selalu seperti itu. Nah dengan kondisi seperti itu Pak, artinya memang banyak hal yang sekali lagi menjadi sorotan terutama dalam kondisi event ajang olahraga tersebut. Nanti di segmen akhir ya, di segmen akhir betul-betul kita ingin mendengarkan sejauh mana integrasi antara dunia olahraga, keseimbangan dunia olahraga, kemudian juga peribadahan.
dan kemudian juga kehidupan yang mungkin bisa saja diselimuti dengan hobi, kesukaan, dan hal-hal yang sifatnya fanatisme dengan keduniaan. Tapi sejauh mana kita mengintegrasikan itu semua agar tetap tidak lalai dengan sebuah kewajiban, tapi kemudian juga insya Allah mendatangkan kebaikan ketika pandangan kita kepada arah-arah yang positif. Sejauh mana itu semua dikontrol sebagai umat muslim begitu nanti di segmen akhir. Tetaplah bersama kami pemirsa, karena usai jeda kita akan kembali di segmen akhir. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Kita sudah berada di segmen akhir dan pada kesempatan kali ini kita ingin mendengar sebuah hikmah yang harusnya kita dapat seimbangkan. Terkadang ada saja hobi-hobi yang kemudian juga menjadi hal yang aktivitas menarik untuk kita lakukan untuk mengisi waktu luang dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi juga kita tidak melupakan kita sebagai umat muslim yang dipastikan menyandang akan kewajiban-kewajiban yang sudah seharusnya kita kerjakan, terutama dalam hal ini sholat gitu Pak ya. Nah, sebenarnya sebagai kesimpulan dan kemudian juga penutup dalam gelaran ini Pak, apa yang kemudian juga kita dapat ambil hikmahnya, terutama dan juga bagaimana cara kita untuk menyeimbangkan antara itu semua, karena di satu sisi banyak dari kita yang istilahnya juga masih lalai, walaupun dalam hal ini tidak bisa disamaratakan bahwa yang suka atau hobi dengan satu dua olahraga maka dia akan lalai akan kewajibannya, tidak seperti itu. Tapi ada saja hal-hal yang kemudian juga membuat lalai di satu sisi. Apa yang kemudian juga dapat kita kontrol dan sejauh mana kita mengambil hikmah dari seluruh tayangan, bukan hanya dari dunia olahraga tapi juga rasanya seluruh hal-hal yang mungkin ada di sekitar kita. Ya, ini ya mungkin juga sebagai sebuah kesimpulan ya, atau hikmah dari apa yang kita bicarakan hari ini. Jadi dalam gelaran sepak bola ataupun dalam hal yang lain, sebenarnya kan seperti event-event olahraga ini sebenarnya positif, kan? Tetapi dalam event yang positif yang ini, memang terkadang ada juga yang lalu yang negatif, gitu. Ini sebenarnya tinggal bagaimana kita menyikapinya saja. Gitu, Bang. Ketika kita menyikapi dengan hal yang positif, terus menjalankan sesuai dengan aturan, gitu kan, termasuk karena ini kita umat Islam, maka ya kita harus sesuaikan. Jadi kalau misalnya ada tontonan bola di tengah malam atau mau subuh, gitu ya, maka ketika subuh memang sudah datang, saatnya, ya kita betul sembahyang gitu kan. Atau kalau misalnya tengah malam akan menyebabkan kita subuhnya lambat, misalnya nanti menjadi jam 7, ya kita harus mengatur itu. Karena ada juga siaran tundanya gitu Pak. Ada siaran tunda kan. Jadi ya memang tinggal kita menyikapi bagaimana. Jadi kalau kita positif orangnya, maka kita akan bisa menyikapi secara positif. Termasuk tadi kan ada jeda waktu 15 menit, kalau tengah malam bisa saja kita ambil kesempatan itu untuk sholat misalnya. Tetapi memang bisa juga sesuatu yang asalnya baik, tapi ketika disikapi dengan negatif, bisa juga tadi kan seperti orang mengadakan judi bola. Sebenarnya kan tidak ada ya kaitannya dengan bola itu tersebut, tetapi ya ada saja taruhan. Oke, artinya dengan kondisi seperti itu sejauh mana kita mengambil apapun yang menjadi hobi atau tontonan kita agar bisa menjadi tuntunan bagi diri kita, untuk kemudian juga bisa kita ambil hikmahnya. Dan tentu sekali lagi ini bukan menjadi PR bagi para pecinta bola saja rasanya, tapi juga menjadi PR bagi kita semua untuk tetap menjaga akan keistiqomahan dan kewajiban, terutama dalam menjalankan akan segala peribadatan mahdhah dan ghairu mahdhah. Dan sebagai penutup, pesan yang ingin disampaikan Pak kepada masyarakat, mungkin sebagai pecinta bola juga pastinya, karena kan dalam hal ini seringkali hal-hal yang remeh, mungkin rebutan channel TV gitu Pak ya, sehingga menimbulkan konflik internal di dalam rumah tangga dan lain sebagainya, yang mungkin bisa disampaikan agar semua itu berjalan dengan baik dan kemudian juga tidak mencederai akan sesuatu hal yang lainnya. Oke, jadi terkait dengan gelaran ini kan dalam Piala Dunia, satu hal yang
saya sangat terkesan ya. Ini karena dari protagonis sang pemenang gitu kan. Karena seorang utama dalam Piala Dunia ini kan Messi gitu. Saya melihat dia dari beberapa Piala Dunia kan selalu kalah. Tapi ternyata dia tidak menyerah. Dia selalu optimis, memperbaiki di mana kekurangan dia, seharusnya dia seperti apa, sisi mana kelemahan dia, atau sisi mana di tim dia kalah, sehingga sekarang dia menuai kesuksesan itu. Bukan hanya mengantarkan timnya, tapi juga mengantarkan dirinya meraih berbagai penghargaan. Jadi optimisme itu harus selalu ditanamkan. Bahwasanya ketika kita berusaha dengan segala macam semaksimalnya, maka kita pada satu waktu kita akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang kita inginkan. Hasil dari kerja keras, buah dari kesabaran, dan tentu tidak lain tidak bukan tawakal dalam agama Islam gitu Pak. Betul, yang betul. kemudian juga tetap dipertahankan, karena seringkali banyak dari kita yang merasa putus asa dengan 1-2 kali percobaan sehingga enggan untuk kemudian juga melakukan kembali dan bahkan meraih kesuksesan itu sendiri. Wah, terima kasih. Ya. Ternyata banyak hal yang kemudian juga dapat kita raih dan kemudian juga kita ambil ibrahnya, dan insya Allah menjadi bagian yang ya tidak akan menjadi pembelajaran bagi kita semua, terutama dalam berbagai apapun tontonan dan favorit bagi para pemirsa di rumah, sekalipun itu juga menjadi hal-hal yang istilahnya mendatangkan fanatisme dan lain sebagainya, tapi setidaknya menjadi sebuah kebaikan ketika kita memandang dan mempraktekannya kepada hal-hal yang juga sifatnya positif dan berbuah kebaikan. Terima kasih tentunya Pak Mujahid, terima kasih juga bagi para pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan program tayangan Majelis Sore edisi hari ini. Saatnya saya Gusti Muhammad Hermawan mewakili seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.